Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu, berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan semahal kesempatan yang saat ini kita dapatkan. Begitu sering kita mendengar kabar wafatnya seseorang. Mungkin di tahun yang kemarin mereka masih bersama kita, namun di tahun ini mereka tidak bisa datang ke masjid ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin mereka masih bersama kita dalam satu shaf yang sama, dalam satu masjid yang sama, tapi kemudian hari ini kita tidak jumpai mereka di tempat yang sama karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan aktivitas kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala mau menerima segala amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, tema yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini adalah tentang beberapa amalan utama yang bisa kita lakukan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa 21 hari sudah kita lewati. Malam ini kita sudah masuk pada malam yang ke-22. Artinya bukan kemudian sebentar lagi kita akan selesai lepas dari beban Ramadan ini, tidak. Tetapi yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, sudahkah kita benar-benar memanfaatkan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga saat ini? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu sebutan dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan di mana sangat banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu pertanyaan untuk diri kita sendiri, kira-kira sudah apa belum kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita mau pelajari, ada begitu banyak opsi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita agar kita bisa nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dosa kita telah diampuni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam salah satu sabdanya, Nabi kita menjelaskan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Ada beberapa riwayat yang lain, tapi intinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang
beberapa cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ya. Salah satunya adalah dengan sholat wajib yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari. Ya. As-shalawatul khams, sholat wajib yang 5 kali yang kita laksanakan itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Ya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, termasuk ada opsi tawaran yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sholat yang 5 waktu itu adalah penghapus dosa kita harian, ya. Ada penghapus dosa harian. Ada kemudian penghapus dosa pekanan, yaitu ibadah Jumat. Ya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu dengan Jumat yang kemudian. Ya. Jadi bisa saja setelah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di Jumat ini, kemudian ketika masuk hari-hari yang selanjutnya kita berbuat dosa, entah dengan ucapan, entah dengan tindakan dan lain sebagainya. Kita ketemu dengan Jumat lagi, kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kemudian dosa kita akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada opsi pengampunan dosa yang mana ini tahunan, yaitu ketika datangnya bulan Ramadan ini. Ketika Ramadan yang kemarin, ketika kita misalnya sudah manfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan, kita melakukan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa. Kemudian kita diberikan kesempatan lagi untuk masuk ke Ramadan saat ini, maka mari kemudian kita maksimalkan dengan segenap kekuatan kita agar kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai benar-benar Ramadan yang menghapuskan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu syamah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif, kitabnya berbahasa Arab tapi terjemahannya sudah banyak. Kitab yang cukup bagus, membahas tentang amalan-amalan utama di setiap bulan-bulan Hijriyah. Jadi dalam kitab ini dijelaskan Muharram, bulan Muharram, amalan yang utama apa dijelaskan. Bulan Safar, amalan yang paling utama apa dijelaskan. Sampai kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, semuanya ada penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif. Beliau ketika membahas tentang bulan Ramadan, beliau menjelaskan bahwasannya pada dasarnya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana seorang mukmin itu berjihad. Siang dan malam dia dalam keadaan berjihad. Makanya beliau mengatakan i'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri ramadhana jihadani li nafsihi. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin itu terkumpul, ya, pada dirinya, ya, di waktu bulan Ramadan ini 2 macam bentuk jihad, 2 macam bentuk perjuangan. Yang pertama kata beliau, jihadun bin nahari ala siyam, yaitu jihad di siang hari dengan berpuasa. Karena puasa itu butuh perjuangan. Seseorang yang tidak punya iman, maka dia dengan akan mudahnya mengatakan bahwasanya saya tidak usah puasa, saya capek, saya kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau iman yang berbicara, iman yang kemudian dia jadikan sebagai pedoman, dia yakini sebenar-benarnya bahwasannya syariat puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka pekerjaan seberat apapun itu tidak menghalangi dia dari berpuasa. Kemudian jihad yang kedua adalah wajihadun bil-laili 'alal qiyam. Jihad yang kedua adalah jihad yang dilakukan orang mukmin di malam bulan Ramadan, yaitu ketika dia mendirikan sholat tarawih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua bentuk jihad inilah yang saat ini sedang kita usahakan. Jihad di siang hari dengan berpuasa, kemudian jihad di malam hari dengan sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke tema kita tentang amalan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab beliau membawakan beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi mengencangkan kain sarungnya, syadda mi'zarahu. Para ulama mengatakan, sebagian ada yang mengatakan bahwasanya ini bentuk kesungguhan Nabi mengencangkan sarungnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya adalah Nabi tidak menggauli istri-istrinya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Karena memang di 10 hari yang terakhir ini oleh Nabi kita Muhammad SAW benar-benar dimanfaatkan fokus hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu. Nabi juga menghidupkan malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu. Dan tidak lupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga punya kebiasaan membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya agar mereka juga ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Rajab setidaknya menyebutkan ada sekitar 5 amalan yang bisa kita maksimalkan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama beliau katakan bahwasanya wa ahya lailahu. Amalan yang pertama yang bisa kita maksimalkan adalah Nabi terbiasa menghidupkan malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan maksudnya adalah benar-benar seluruh malam itu dimaksimalkan untuk beribadah setelah Aisyah sampai sebelum subuh, ya. Sebagian mengatakan bahwasanya maksud dari ahya lailahu, menghidupkan malam, itu sebagian besar waktu di malam hari itu oleh Nabi kita Muhammad SAW dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi tidak seluruhnya kemudian tidak tidur sama sekali, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah menceritakan, ya, ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aisyah, ibunda Aisyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwasanya Nabi atau dia, ya, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah mengetahui beliau sholat sunnah pada malam hari hingga pagi, ya. Artinya Nabi juga tidur, ya. Meskipun mungkin, ya, porsi antara beribadah kepada Allah
dan tidur itu lebih banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa aiqadha ahlahu. Nabi juga terbiasa membangunkan keluarganya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan, salah satu perkara yang paling aku sukai ketika berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu ketika beliau bisa membangunkan istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat atau kegiatan ibadah yang lainnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW beliau juga memberikan contoh tentang perkara ini. Bagaimana beliau membangunkan Fatimah dan juga menantunya Ali radhiyallahu taala an. Disebutkan bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatruqu Fatimah wa Aliyan lailan. Bahwasanya Nabi pernah mengetuk rumah dari anaknya Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali radhiyallahu taala an. Kemudian Nabi mengatakan, ala taqumani fatusalliyan. Wahai kalian berdua, tidakkah kalian bangun pada malam ini kemudian melaksanakan sholat? Ya. Maka Nabi sudah mencontohkan ketika berada di 10 hari yang terakhir itu beliau membangunkan keluarganya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan tadi, syadda mi'zarahu. Nabi juga mengencangkan sarungnya, yang oleh mayoritas para ulama disebutkan bahwasanya maksudnya adalah beliau tidak menggauli istrinya, ya. Karena memang beliau fokus malamnya itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, beliau juga mengakhirkan makan malam sampai hampir masuk waktu sahur, ya. Jadi hampir dijadikan satu. Kemudian yang kelima, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan utama di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah perkara i'tikaf atau bermalam di masjid, ya. Yang mana makna dari i'tikaf ini hakikatnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya, yaitu memutus hubungan dengan makhluk untuk kemudian menyambung hubungan dengan pengabdian kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf itu bukan hanya bermalam di masjid, ya. Tapi mari kemudian kita benar-benar jadikan iktikaf itu sebagai bentuk kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah. Dan saat ini tantangan bagi orang yang beriktikaf itu sangat luar biasa, ya. Ketika kita misalnya punya HP, ya, iktikaf dengan bawa HP, ya. Baca Quran 1 halaman ada WA masuk, ya. Itu kemudian konsentrasi kita jadi hilang, ya. Maka sebisa mungkin kalau kita iktikaf itu tinggalkan dulu HP di rumah, ya. Sebisa mungkin, agar tujuan dari iktikaf itu bisa kita dapatkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau berkata tentang bagaimana seorang mukmin itu seharusnya ketika berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Al-Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badhalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Bahwasanya seekor kuda pacu itu ketika dia sudah berada mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar dia bisa meraih kemenangan. Fala takun al-khailu aftana minkum. Maka jangan sampai kuda itu menjadi lebih cerdas dari kita sebagai orang yang mukmin. Fa innal a'mala bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Kalau kita bisa tutup dengan kebaikan, dengan usaha yang maksimal, maka insya Allah itu adalah kebaikan. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsin al-wada'.
Maka seandainya kalian termasuk orang yang tidak baik dalam penyambutan bulan Ramadan, ya, mungkin masih ada kemalasan di awal-awal bulan Ramadan, la'allaka tuhsin al-wada', maka seharusnya kalian bisa melakukan perpisahan yang terbaik ketika kita berada di akhir Ramadan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa istiqomah khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.